Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Moloy di channel Med TV. Di video kali ini kita akan belajar mengenai distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi peluang variabel acak kontinu. Kita menggunakan pendekatan kurva normal dalam perhitungannya. Apa yang dimaksud dengan kurva normal? Kurva normal memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Grafiknya selalu berada di atas sumbu X, atau langsung kakak gambarkan terlebih dahulu. Ini sumbu X, lalu ini yang disebut kurva normal. Grafiknya selalu berada di atas sumbu X, atau tidak pernah menyentuh garis horizontal, atau dia dibilang punya asintot sumbu X. Kemudian bentuknya simetris, seperti lonceng begini ya. Simetris artinya ini kalau dibagi dua, maka besaran sebelah kiri dengan sebelah kanan sama. Kemudian nilai rata-rata sama dengan nilai mediannya sama dengan nilai modusnya. Di sini nilainya, nilai rata-rata sama dengan nilai median, nilai tengah ya, median itu nilai tengah, sama dengan nilai terbesarnya, modusnya. Kemudian total luas daerah di bawah kurva ini sama dengan 1. Luas di daerah di bawah kurva ini sama dengan 1. Mempunyai puncak tunggal, artinya puncaknya cuma 1 di sini. Kemudian yang berikutnya, fungsi rapat probabilitas variabel random X dengan min simbolnya seperti ini dan variansi simbolnya seperti ini memiliki distribusi normal dengan fungsi rapat seperti ini. Nah, dalam menghitung distribusi normal, peluangnya kita menggunakan rumus seperti ini. Jika kita mau menghitung peluang dari X dari 1 sampai 2, maka karena ini variabel acak kontinu, maka kita menghitungnya menggunakan integral. Jadi ini kita bisa tulis integral dari X1 sampai X2. Nah, ketika kita menghitung peluang X dari X1 sampai X2 dengan menggunakan integral seperti ini, maka ini akan menyulitkan kita dalam perhitungan. Bentuk seperti ini kita bisa rubah ke dalam bentuk normal baku ya, ke dalam bentuk standar, dari bentuk normal ke bentuk standar. Artinya kita merubah nilai X menjadi nilai Z, di mana nilai Z ini dirumuskan seperti ini. Jadi ketika kita merubah nilai X menjadi nilai Z seperti ini, maka kita menghitungnya tidak lagi dengan menggunakan integral, karena untuk variabel acak kontinu itu kita bisa menghitung cara pertama dengan integral, yaitu mencari luas di bawah kurva ya. Ketika kita mencari luas di bawah kurva, misalkan peluang dari sini sampai sini, misalkan dari X1 sampai X2, maka mencari luas area ini kita harus menggunakan integral dengan rumus yang tadi. Nah, yang kedua, kita bisa menggunakan merubah X menjadi Z ya, menjadi Z, sehingga kita memudahkan kita dalam perhitungan. Kita tinggal menggunakan tabel distribusi normal. Kenapa ini memudahkan kita dalam perhitungan? Karena
hasil integralnya itu semua sudah dihitung ya, sudah diperhitungkan dan sudah dibuatkan dalam bentuk tabel. Jadi kita tinggal melihat tabelnya saja seperti itu. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana cara kita membaca tabel Z. Sebelum kita menjawab soal-soal distribusi normal, ada baiknya kita mengerti bagaimana cara membaca tabel Z. Cara membaca tabel Z seperti ini. Di sini nomor 1 ada beberapa option yang akan kita bahas ya. Untuk yang A, peluang Z dari 0 sampai 1,52. Jadi kalau kita gambar dia seperti ini. Ya. Di mana 0 ini, Z yang nilainya 0 ini di tengah. Lalu 1,52 positif, berarti dia di sebelah kanan. Anggaplah dia di sini. 1,52. Maka kalau kita mencari peluang dari 0 sampai 1,52, artinya kita mencari luasan di daerah sini. Lalu bagaimana kita melihat tabelnya? Kita tinggal melihat tabelnya yaitu dari 1,52. Yaitu tinggal kita lihat 1,5 di sini, lalu di atasnya 0,2 ini dan ini, maka kita akan dapatkan ini 1,52, maka kita akan dapatkan nilainya 0,4357. Berarti yang A jawabannya adalah 0,4357. Begini cara membaca tabelnya. Berikutnya untuk lebih jelas kita akan lihat untuk yang bagian B. Yang bagian B dari min 1,52 sampai 0. Berarti kalau kita gambar yang B dia seperti ini. Ya. 0 di tengah, minus di sebelah kiri. Minus 1,52. Berarti kita mencari area sebelah sini. Nah, kalau kita lihat, karena kurva normal ini simetris, artinya dari 0,152 ke kanan sama dari minus 1,52 ke 0, ini besarannya sama. Jadi yang B ini kita bisa tulis peluang min 1,52 Z sampai 0 ini sama dengan peluang dari 0 sampai 1,52. Ini Z ya. Artinya jawaban B ya sama dengan jawaban yang A. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut yang C. Oke, untuk yang C kita gambar seperti ini ya. Dari min 1,52 dari minus berarti sebelah sini minus 1,52 sampai positif 1,52, artinya luasannya daerah sini. Maka peluang C kita tulis di sini saja ya, peluang C ini sama, artinya kalau kita tulis ini kan dari min 1,52 Z sampai 1,52. Ini artinya sama kalau kita hitung 2 kali peluang dari 0 sampai 1,52 seperti ini. Jadi tinggal kita hitung 2 kali peluang dari 0 sampai 1,52 itu kan kita sudah hitung di bagian yang A ya, yaitu 0,4357. Maka ini menghasilkan
0,8714 seperti ini. Oke, sekarang kita akan lihat untuk yang D. Peluang Z kurang dari 1,52. Artinya kalau digambar Z yang kurang dari 1,52, ini 1,52 di sini. Yang kurang dari 1,52 berarti di sebelah kiri seperti ini. Nah, ini berarti peluang Z kurang dari 1,52. Ini kita bisa hitung 0,5 ditambah peluang Z dari 0 sampai 1,52. Kenapa bisa seperti ini? Karena luasan di bawah kurva ini sama dengan 1 totalnya. Maka kalau kita hitung sebelah sini saja, ini 0,5 sebelah sini sama ditambah dari 0 sampai 1,52. Berarti ini jadi 0,5 ditambah, nah peluang ini kan kita sudah hitung di nomor 1 tadi ya, yaitu 0,4357. Nah, ini menghasilkan 0,9357 seperti ini. Oke, sekarang kita akan jawab untuk yang E. Peluang untuk Z yang lebih besar dari 1,52. Peluang untuk Z yang lebih besar dari 1,52. Ini kalau kita gambarkan seperti ini. Yang lebih besar dari 1,52, di 0 di sini 1,52, yang lebih besar berarti area sebelah sini. Maka kita bisa hitung dengan cara 0,5 dikurang peluang Z dari 0 sampai 1,52. 0,5 seluruhnya dari sini ke sebelah kanan, dari 0 ke sebelah kanan. Maka kalau 0,5 dikurang peluang dari 0 sampai 1,52, maka kita akan dapat peluang untuk Z yang lebih besar dari 1,52. 0,5 dikurang, nah ini kita sudah dapatkan di nomor 1 tadi ya, 0,4357. Berarti ini hasilnya 0,0643 seperti ini. Oke, sekarang untuk yang F. Z-nya di antara 1,35 sampai 1,93. Ini kalau kita gambarkan, Z-nya ini 1,35 berarti positif di sebelah sini ya. 1,35 terus 1,93 anggaplah di sini 1,93, berarti kita sedang mencari luas area ini. Nah, caranya bagaimana? Peluang untuk Z dari 1,35 sampai 1,93 ini kita bisa cari dengan menggunakan peluang Z-nya dari 0 sampai 1,93, yaitu dari sini sampai sini, dikurang peluang Z-nya dari 0 sampai 1,35. Maka kalau dari 0 sampai sini kita kurang dari 0 sampai sini, maka kita akan mendapatkan area ini. Untuk ini kita lihat tabel ya, 1,93 yaitu 1,93, tiganya yang ini. Berarti dia di sini ya, 0,4732. 0,4732 lalu dikurang yang 0,135. Kita lihat 135 di sebelah sini, maka nilainya yang ini, yaitu 0,4115. Maka ini hasilnya 0,0617.
Jadi beginilah cara membaca tabelnya. Untuk lebih jelas kita akan coba mengerjakan untuk nomor 2. Bolam bermerek XYZ mempunyai umur rata-rata 800 jam. 800 jam berarti ini rata-ratanya 800 jam. Dengan simpangan baku 40 jam. Nah, ini simpangan bakunya 40 jam. Diketahui bahwa umur bolam tersebut berdistribusi normal. Tentukan peluang umur bohlam. Yang ditanya, tentukan peluang umur bohlam lebih dari, untuk X lebih dari 853,6 jam. Nah, karena ini masih dalam X, kalau kita hitung, kita harus menggunakan rumus integral yang seperti tadi. Maka kita perlu merubahnya dulu menjadi nilai Z, yaitu dengan cara Z sama dengan X dikurang rata-ratanya dibagi dengan simpangan bakunya. Maka kalau kita lihat di sini X-nya itu yang 853,6, ini sebagai X1-nya ya. Dikurang rata-ratanya 800 dibagi simpangan bakunya 40. Maka ini menjadi 1,34. Karena ini cuma X1, maka ini jadi Z1. Maka peluangnya berubah menjadi peluang Z lebih dari Z1, yaitu peluang Z lebih dari Z1-nya itu 1,34. Nah, maka kita tinggal mencari peluang Z yang lebih besar dari 1,34. Kalau kita gambarnya dia seperti ini. Yang lebih dari 1,34, anggaplah 1,34 di sini. Yang lebih dari 1,34 itu adalah yang ini. Berarti kita bisa menghitung peluangnya 0,5 dikurang peluang untuk Z-nya dari 0 sampai 1,34. 0,5 dikurang peluang dari 0 sampai 1,34, kita bisa lihat tabel di sebelah sini, 13,4. Maka peluangnya adalah 0,4099. Maka ini menghasilkan 0,0901 seperti ini. Oke, inilah cara menyelesaikan peluang distribusi normal, yaitu kita menggunakan tabel distribusi normal atau tabel kurva normal. Oke, sekian video dari kakak, semoga ini bermanfaat untuk kamu belajar. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah.